Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nasu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati acara yang besar, yaitu Idul Kurban. Semoga apa yang telah kita korbankan baik dari yang berkorban sapi ataupun yang berkorban kambing, yang berkorban tenaga, panitianya, mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh kita semua. Dan semoga itu juga bukan termasuk hanya sebatas ritual saja, akan tetapi terimplementasi dalam diri kita, bahwasanya hidup kita ya harus berkorban, mengorbankan apa saja yang tujuannya berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang selain untuk Allah ditinggalkan. Karena segala sesuatu yang bukan untuk dilakukan untuk Allah, fahuwa yanfad, itu akan hangus, akan hilang. Tetapi yang dilakukan karena Allah, wahuwa baqi, itu akan tetap. Jadi intinya adalah mengajarkan kita untuk ikhlas, menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan segala sesuatu yang bukan untuk Allah. Pelajarannya adalah untuk semuanya harus karena Allah, sehingga walaupun hanya anak sendiri dikorbankan untuk Allah. Artinya apa? Jangan sampai di dalam diri kita tumbuh sesuatu yang lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, menghalangi kita atau menjadi penghalang buat kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal itu. Dan sampai sayangnya kita sama anak istri kita, keluarga kita, kita tidak berani untuk menegur apabila mereka melanggar hak-hak Allah. Dan sampai tidak berani menegur anak kita ketika berbuat salah. Jangan sampai kita tidak berani membangunkan anak istri kita untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena pelajarannya adalah seperti itu. Jangan sampai hanya sebatas ritual. Tetapi dengan kita menjalankan sholat, apa sih sholat? Sholat secara bahasa adalah as-sholatu lughatan huwa ad-du'a. Sholat itu secara bahasa doa. Tetapi sholat itu asal katanya daripada washola yasilu silatan. Dalam shorof asal kata sholat itu washola yasilu, bisa berarti sampai, bisa berarti wasilah, bisa berarti nyambung, sambungan. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Tetapi sholat dalam ilmu sharafnya berasal dari lafaz washola yasilu sholatan. Ada artinya pertama washola yasilu menyambung, nyambung silaturahmi. Ada juga artinya sampai, wasaltu ila hadzal masjid, setelah sampai di masjid ini. Maka ada dua pengertian yang harus kita capai, nyambung dan sampai. Maka orang sholat pertama adalah orang yang ingin tetap nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia nyambung, maka dia sholat. Dia ingin tetap nyambung dengan Sang Penciptanya, dengan Allah. Maka orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak ingin nyambung dengan Allah, bagaimana dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mempunyai sesuatu, sementara yang dia tuju nggak pernah dia sambung. Sementara yang punya segala sesuatu, pemilik alam semesta, nggak pernah dia sambung. Bapak kita punya segala sesuatu. Bapak kita, contohnya kita, bapak punya bapak, dia punya motor, dia punya apa ya. Kita sebagai anak pengen bisa naik motor, pengen diajarin naik motor, naik sepeda. Tapi kita sendiri nggak pernah nyambung sama bapak kita. Nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Ya, bapak kita kan bukan orang yang pandai, orang yang bisa memahami bocah pengen apa, enggak. Tapi Allah Maha tahu. Lah kita pengen menggapai sesuatu, nggak pernah sholat, nggak pernah nyambung dengan Allah. Maka orang yang sholat itu hakikatnya ingin selalu terhubung, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nanti setelah itu wusul. Washola yasilu, yang kedua adalah wusul. Sampai sudah nyambung, kita harus naik ke level berikutnya, yaitu wusul, sampai kepada Allah. Dari situ ada pengertian mi'rajnya. Jadi sholat, yang penting sholat dulu. Nah, yang pertama adalah yang penting keluarga kita dijadikan orang yang sholat dulu. Mau sholat, artinya mau nyambung dengan Allah. Nanti setelah nyambung, moga-moga Allah arahkan kita semuanya supaya bisa sampai kepada Allah. Udah sampai enaknya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kalau dosa udah usul, sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi suatu hal kebutuhan. Kemudian ada perintah yang luar biasa, ada perintah yang kita ini kurang ajar. Perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya sesungguhnya dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum Allah perintahkan kita salawat, Allah dan para malaikatnya sudah bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman,
bacalah salawat kepada Rasulullah, wasallimu taslima. Bagaimana redaksinya? Redaksi salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang merintah kita baca salawat, kita perintah balik coba. So artinya apa coba? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bacalah salawat. Allah perintahkan kita baca salawat, malah kita ketika baca perintahnya begitu lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallam. Ya Allah, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, maka di situ berkaitan dengan sholat tadi. Orang yang baca salawat, karena asal katanya hampir sama. Wa sholat yasilu. Ketika sholat, hamba tersebut ingin supaya nyambung dengan Allah. Yang kedua, salawat supaya kita nyambung dengan Rasulullah dengan baca sholawat, maka kalimatnya sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berusaha supaya kita ini nyambung dengan Rasulullah. Nyambung apanya? Bagaimana supaya tetap nyambung? Di antaranya minimal dengan senang baca sholawat. Bagaimana supaya dengan tetap nyambung lagi? Yaitu dengan mengamalkan, menjalankan semua ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya nyambung terhadap Rasulullah. Supaya nyambung dengan Allah adalah dengan beribadah, dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-imtitsalu bi awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sholat selalu berusaha ingin nyambung dengan Allah. Dan orang yang baca sholawat pengen selalu nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya dikerjakan, nyambung semua. Menggambarkan kita sholat, kita baca sholawat, kita ini punya lampu. Punya lampu masing-masing, kita punya cahaya, tapi padam. Supaya lampu kita bercahaya itu bagaimana? Kita harus nyambung kabel kita dengan saklar, yang saklarnya nyambung kabelnya ke Allah dan Rasulullah. Nah, dengan sholat tadilah dan sholawat tadi sebagai saklarnya. Ketika kita sholat, sama saja kita menyalakan saklar tadi, sehingga nyambunglah ke kita. Dan kita diajarkan sama Rasulullah untuk tidak meremehkan baik itu dosa ataupun pahala sekecil apapun. Jangan sampai meremehkan sekecil apapun perbuatan baik ataupun perbuatan dosa. Yang kedua adalah ya udah, apa yang sudah terjadi takdir kita dari Allah ya sudah, terima dengan ikhlas. Karena itu yang terbaik. Dan tafsir daripada surat ayat Al-Kursi itu luar biasa, Pak. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu menjaga alam semesta ini sampai tidak tidur. Sehingga Nabi Musa pernah nanya, kenapa sampai nggak tidur? Ya udah, Allah biasa nggak pernah menjawab pertanyaan Nabi Musa secara langsung. Tapi dengan perintah yang Musa, ambil air dalam gelas, full gelas, dalam gelas penuh. Kamu pegang saja. Dipegang lama-lama pegel goyang, tumpah gelasnya. Maka kata Allah itulah, saya menjaga alam semesta ini, saya tidak tidur yang menjaga alam semesta ini, mengawasi alam semesta ini. Bahkan dari maha kuasanya Allah, maha rahman rahimnya Allah terhadap diri kita adalah dengan penjagaannya.
dengan rahmatnya. Karena partikel paling kecil itu adalah ion. Ion itu kalau tidak ada yang mengawasi, dia akan bergerak seenak sendiri. Tapi ketika ada pengawasan, dia akan bergerak sesuai aturan. Karena takut ada yang mengawasi. Begitu juga tubuh kita, badan kita semuanya diawasilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun, kita sampai ke pasal masih tentang takwa. Qala al-Imam al-Ghazali at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala thalathi ma'anin. Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala thalathi ma'anin. Taqwa dalam Al-Qur'an itu tutlaqu ala thalathi ma'anin, disebut memiliki 3 makna. Ahaduha bima'na al-khasyah wal haibah. Makna takwa yang pertama yaitu al-khasyah wal haibah. Al-khasyah bermakna takut. Wal haibah berarti mengagungkan. Jadi mana takwa pertama adalah takwa kepada Allah. Yang pertama maknanya al-khasyah wal haibah. Al-khasyah itu takut, wal haibah itu mengagungkan. Ada juga dalam bahasa Arab kalimat takut. Khaufun itu takut. Khasyah juga takut. Sama-sama takut artinya, tapi beda tempatnya. Kalau khasyah takut pada Allah, bukan takut pada azabnya, tapi takut karena luar biasa mengagungkan Allahnya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha, sehingga menimbulkan rasa takut yang ta'zim. Kalau khauf itu takut yang luar biasa dari siksanya. Kayak orang takut dari singa, dari macan, maka dia akan lari karena takut. Tapi kalau khasyah, takutnya itu bukan karena galaknya apanya, tapi karena agungnya Allah SWT. Dia bukan lari, malah mendekat. Makna takwa yang pertama adalah al-khasyah wal haibah. Takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani bi makna ta'ah. Makna takwa yang kedua adalah di mana at-ta'ah, maknanya adalah taat. Wal ibadah, dan ibadah. Jadi makna takwa yang kedua yang terkandung dalam Al-Quran adalah taat dan ibadah. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang taat pada Allah dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalith bima'na tiyatul qalbi 'anidz dzunub. Yang ketiga, makna takwa yang ketiga adalah bersihnya hati dari dosa. Wa hadza huwal haqiqatu, dan inilah yang dimaksud makna-makna tersebut secara hakikat. Makna takwa secara hakikat. Intaha, selesai. Mukhtashiran 'alal jumlati fattaqwa ibadatun an ittiqa'i sukhtillahi
wa iqabihi bimtithali ma bihi amara wajtinabi ma anhu naha wa zajara. Ringkasnya, walal jumlati dan secara global, fattaqwa, maka yang namanya takwa adalah ibaratun an ittiqai sukhtillah, adalah sebuah kondisi menggambarkan takutnya orang tersebut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi dan azabnya Allah, bimtithali ma bihi amara, dengan rasa takut tadi maka dia menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi ma anhu naha wa zajara, dan dengan takutnya tadi kepada Allah dia menjauhi apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya seperti itu. Bahwasanya namanya takwa adalah sebuah ibarat, sebuah kondisi di mana orang takut terhadap murka Allah dan azabnya, maka dia menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi apa-apa yang Allah haramkan dan Allah larang. Wa haqiqatu taqwa, dan hakikat takwa, wa haqiqatu taqwa, ini kata Imam Ghazali, dan hakikat takwa adalah an la yaraka mawalaka haitsu nahaka wa la yafquduka haitsu amaraka. Pengertiannya adalah takwa, hakikatnya adalah an la yaraka, hendaknya la yaraka, tidak melihatmu, maulaka, Tuhanmu, haitsu nahaka, ketika dia melarang kamu, wala yafquduka haitsu amaraka, dan tidak hilang, kamu tidak hilang ketika diperintah oleh Allah. Apa maksudnya kalimat ini? Hakikat takwa adalah jangan sampai kita berada posisi di mana ketika Allah melihat kita sedang maksiat. Maka di sini haitsu la yaraka, an la yaraka mawlaka haitsu nahaka. Jangan sampai Tuhan kita melihat kita ketika dalam maksiat. Artinya jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan maksiat. Nah, bagaimana? Allah sendiri maha mengetahui, maha melihat. Maka jangan sampai kita berbuat maksiat. Dan Allah tidak mendapatimu ketika sedang memerintahkan kamu. Allah nggak ngelihat kamu, nggak ngelihat kita di masjid, atau nggak ngelihat kita di mana ada perintah ketaatan pada Allah, kita nggak ada. Luar biasa. Hakikat takwa tadi, jangan sampai Allah melihat kita di tempat maksiat dan kita nggak ada ketika ada perintah-perintah Allah. Maka harus hadir di mana ada perintah Allah dan harus tidak hadir di mana tempat-tempat adanya maksiat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa 'ilman yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.